Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ikram Soliadi, peserta PPG Daljab Batch 1 gelombang kedua, rombel kedua di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nomor peserta 1881310052031. Nomor induk mahasiswa PPG 21001241241114. Yang saya hormati Prof. Haji Hamdan Johannes, MA PhD. Yang saya hormati Bapak Kepala Rektor selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian Bapak Kaprodi, kemudian Bapak Pengiji Uji Kinerja dalam PPG ini yang saya juga muliakan. Saya akan melakukan praktek mengajar di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, tepatnya di Jalan Raya Camplong nomor 15, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan video yang kami tunjukkan nanti bisa bermanfaat dan tentunya menjadi kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang haram? Makanan apa? Jenis makanan apa yang haram? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati. Kalau babi itu memang haram sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3. Makanan halal dan baik itu sepertinya sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Jadi yang pertama yakni tidak mengkonsumsi makanan haram secara spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah untuk mata kita yang sangat kita sukai ini, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya ingin tanya kabarnya anak-anak. Gimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat, kuat dan tetap semangat belajarnya. Amin. Kemudian agar pelajaran ini lebih khidmat, lebih khusyuk, ilmunya gampang masuk, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amalan ya dzal jalali wal ikram. Amin. Mudah-mudahan semua doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya pelajaran ini lebih bermakna, kita dapat banyak pahala, mari kita baca salah satu surat di dalam Al-Quran. Pagi ini kita akan baca surat An-Nasr. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Semoga setiap hurufnya kita dapat pahala. Kemudian anak-anak sekalian, karena kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita mencintai bangsa kita menghormati leluhur kita yang sudah memerdekakan diri kita ini, alangkah baiknya berikutnya ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan penuh khidmat. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini tentang makanan yang halal dan baik. Tema ini penting untuk kita bahas karena kita semua pasti makan. Dan kita butuh konsumsi, kita butuh untuk supaya kita bertenaga, kita harus makan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang beriman, makanan yang dikonsumsi itu harus halal dan baik. Sebelum kita masuk ke tema ini, kita bahas lebih mendalam. Kita akan mencoba mencari tahu siapa kira-kira di antara kita yang masih ingat tema pelajaran yang sebelumnya yang sudah dibahas. Saya minta satu di antara kalian yang bisa menjelaskan tema sebelumnya. Siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Siapa kira-kira? Ayo. Wah, ini ingat semua berarti ini. Luar biasa ini. Baik, Bapak pilih satu saja. Coba, ini siapa namanya nih? Kotrinada. Kotrinada. Apa pelajaran atau tema yang kita bahas sebelumnya? Jadi tema yang sudah bahas dari sebelumnya adalah etos kerja pribadi seorang muslim. Terus? Yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kira-kira poinnya apa dari ayat yang panjang yang kamu baca itu? Jadi poinnya itu kita sebagai seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan untuk bekerja. Jangan malas. Ya, jangan Oke, malas. yang kedua? Yang kedua harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Masya Allah. Terus ada lagi kira-kira? Oke, 2 poin yang didapat ya. Ya. Pokoknya jangan jadi pemalas. Kenapa? Karena seorang muslim harus semangat Bekerja. Kira-kira bekerja itu untuk siapa? Yang pertama untuk pribadi diri sendiri. Tujuannya supaya Bisa sehat. makan sehat dan kalau punya keluarga bisa untuk menghidupi keluarganya. Oke, untuk nafkah. Baik, kasih tepuk tangan untuk Nada, luar biasa. Anak-anak sekalian, tema kita hari ini tentang makanan yang halal dan baik. Seperti apa tema kita? Kita akan bahas satu persatu dan sebelum itu Bapak akan bacakan apa yang hendak dicapai dari pelajaran ini. Kalian belajar ini supaya apa? Dan poinnya apa saja nanti kita akan bahas. Baik anak-anak, di pelajaran kali ini ada 4 poin yang mesti dicapai oleh kalian semua sehingga nanti setelah pelajaran kalian benar-benar mencapai beberapa poin ini. 1, kalian harus mampu mendemonstrasikan hafalan surat Al-Baqarah dari 168 kemudian sampai 169, kemudian Al-Baqarah 172 sampai 173. Tentang apa? Tentang makanan yang halal dan baik. Kemudian setelah itu kalian juga harus mampu menjelaskan makna mufradat. Misal nanti ada kalimat khinzir. Apa khinzir? Oh, ternyata babi. Misalnya seperti itu. Kemudian nanti disertai dengan hadis yang ini, makanan yang halal dan baik. Setelah
Setelah itu, poin paling penting ini yang ketiga, yaitu menganalisis kandungannya. Seperti apa kandungan dalam Al-Baqarah 168, 169, kemudian 172, 13, dan hadis tentang itu nanti akan dibahas di dalamnya. Kemudian yang terakhir, kalian sikap kalian setelah belajar apa? Selektif, hati-hati kalau mau makan. Kalau ke toko, lihat dulu ada label halal enggak yang dikeluarkan oleh Kemenak, MUI. Kalau misalnya nanti satu saat kalian kuliah punya temannya kebetulan non muslim, tanya dulu apa yang dihidangkan dan seterusnya. Itu di ranah sikap. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya ingin buat kuis. Silahkan ditulis, nanti dijelaskan jawaban yang paling benar miliknya siapa. Pertanyaannya adalah, siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat babi dan kenapa babi itu haram? Oke, Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan ditulis dengan cepat. Nanti Bapak pilih. Punya siapa yang terbaik? Baik, setelah selesai mencari tahu apa itu, siapa yang pernah melihat babi dan kenapa babi diharamkan, saya minta siapa di antara kalian yang sudah menemukan jawabannya. Ayo angkat tangan. Wah, ini bagus semua ini. Baik, Bapak pilih satu. Ini siapa ini namanya nih? Zalfa Nur Azkia. Zalfa Nur Azkia. Nur Azkia. Kira-kira apa jawabannya, Nak? Pertama, sudah ditulis dalam Al-Quran kalau babi itu memang haram sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, saya pernah baca artikel kalau di dalam daging babi itu terdapat banyak penyakit. Terdapat banyak penyakit. Oleh sebab itu makanya diharapkan oleh Allah. baik, luar biasa jawabannya. Kita kasih aplaus. Oke, anak-anak sekalian, terusnya kita akan membahas tema kita, yaitu tentang makanan yang halal dan baik. Tema ini membahas surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 69, kemudian 172 sampai 73, kemudian nanti akan menganalisis hadis Nabi Muhammad SAW tentang makanan yang halal dan yang baik, kemudian bagaimana perilaku seorang muslim supaya dia selektif, hati-hati dalam memilih makanan. Anak-anak sekalian, kita ini dalam hidup mesti butuh makan. Perut kita harus terisi, karena disitulah tenaga kita diambil. Jadi seorang yang hidup pasti dia butuh makan. Oleh sebab itu, makanan yang kita makan itu harus kita pilih. Kalau kita tidak beragama, misalnya naudzubillah, orang yang tidak beragama, pokoknya semua makanan itu boleh masuk. Nanti ada selektif lagi, makanan tidak boleh semuanya masuk. Kenapa? Harus baik. Makanan baik itu tanya ke siapa? Tanya ke dokter. Nah, tapi kalau orang beragama, ternyata 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah memandu kita. Supaya apa? Supaya kita memilih makanan yang baik. Misalnya makanan itu harus bergizi. Bagaimana caranya tahu bergizi? Coba kita buka hadis Nabi Muhammad SAW. Dari dulu Nabi Muhammad telah memilih makanan-makanan terbaik. Misal, tapi di kita tidak ada ini. Misal, hanya contoh saja. Nabi Muhammad tiap pagi ketika beliau ekonominya sedang normal, beliau makan dengan kurma ajwa 7 biji. Sehat bukan? Baik bukan? Baik, luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, siapa yang makan itu bukan cuma baik bergizi, tapi juga dilindungi dari sihir. Kemudian Al-Quran nyuruh kita di mana? Kita lihat ayatnya ini di surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah." Wahai manusia, makan yang halal dan baik. Ini poinnya sudah kena, halal, baik. Ada enggak yang halal tapi tidak baik? Kira-kira ada? Ada, banyak. Jadi itu dihalalkan tapi tidak baik. Misal, makanan yang sudah basi. Halal enggak? Halal. Tapi enggak baik. Berarti jadi haram. Haram enggak? Tidak juga, tidak haram. Tapi itu tidak baik dan tidak boleh dikonsumsi. Kemudian di ayat ini juga Allah menyuruh kita supaya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan suka ngikuti langkah setan, gaya setan, stylenya setan. Jangan diikuti, enggak baik. Jadi kita orang beriman tuh harus benar-benar bermusuhan dengan setan. Karena itu di Al-Quran diulang-ulang. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh bagi kalian. Jangan diikuti. Kemudian setan jadi musuh, setan harus tidak boleh ditiru. Kenapa? Setan itu karena selalu di ayat setelahnya Allah berfirman, innama ya'murukum bisu. Setan itu suka nyuruh kamu berbuat jahat, keburukan, dosa. Jadi bisikannya selalu begitu. Setan nggak mungkin nyuruh damai. Setan nggak mungkin nyuruh belajar. Setan nggak mungkin nyuruh sholat. Nggak mungkin. Kemudian wal fahsya, perbuatan keji, perbuatan
perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang membuat semua orang itu nggak suka. Itu yang dikerjakan oleh setan. Bagaimana manusia supaya ikut. Kemudian yang terakhir, setan apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamu. Ini ada poin khusus di sini. Poinnya adalah akidah. Hati-hati ngomong tentang Allah yang kita tidak tahu. Misal kalian kan sekolah, apalagi kalian anak pondok, lalu tiba-tiba nanti di luar ada yang bertanya, Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Yang memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena kita memang tidak tahu. Karena di antara bisikan setan itu adalah supaya kita ngomong tentang Allah sesuatu yang tidak kita tahu. Ini yang harus kita hindari. Kemudian anak-anak, lihat di depan ada beberapa mufradat, kata-kata ya tentang tema yang kita bahas, dan ini perlu kalian hafalkan perlahan. Nanti mudah-mudahan Allah mudahkan untuk hafal. Selain itu, selain di surat Al-Baqarah 168 sampai 69, Allah juga memandu kita. Jadi apa sih yang haram? Makanan apa? Jenis makanan apa yang haram? Supaya kita tidak ngambang. Kemudian Allah jelaskan. Ini kalau dalam konsep tafsir nanti disebut tafsir bil maksur. Menjelaskan ayat dengan ayat. Tadi kan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nanti kan orang bertanya, terus yang haram apa saja? Maka hadir ayat ini kemudian menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makan yang baik. Kemudian makan dari yang Allah rizkikan itu dan bersyukur kepadanya jika kalian memang menghamba pada Allah. Apa yang tidak boleh dimakan? Allah sebutkan di ayat setelahnya. Innama harrama alaikumul maitata. Yang diharamkan yang pertama adalah bangkai. Apa bangkai? Binatang yang tidak melalui sembelihan. Nanti ada penjelasan yang lain di ayat yang lain. Nanti di pertemuan yang lain Bapak akan jelaskan. Kemudian yang kedua, waddam, darah. Darah tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya apa? Walahmal khinzir. Apa lahmal khinzir? Daging babi. Daging babi. Kemudian wama uhilla li ghairillahi, binatang apa saja? Apa saja binatangnya yang disembelih tidak menyebut nama. Jadi begitu disembelih, nggak ada nama Allah di situ. Atau sembelihannya non-muslim. Nanti ada penjelasan khusus sebenarnya. Non-muslim yang bukan ahlul kitab. Makan makanan itu meskipun thayyib, tadi apa thayyib? Baik. Meskipun higienis, itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena itu haram bagi orang beriman. Tapi ingat, ada pengecualian di sini yang menarik. Apa pengecualiannya? Famaniturra. Siapa yang dalam keadaan darurat. Misalnya anak-anak sekalian suatu saat ketika kuliah nanti camping, naik ke gunung, tiba-tiba nggak ada makanan lagi di situ. Yang tersedia apa? Nemu ayam hutan yang sudah jadi bangkai. Nggak ada makanan lain selain, maka boleh Tapi ingat catatannya, ghaira bagin wala. Tidak berlebihan, tidak juga menikmati, tidak sampai kenyang. Kalau sampai kenyang, ayamnya dimasak dulu, digulai dulu, dikasih kecap dulu, lalu dimakan sampai habis. Itu bukan darurat namanya. Yang namanya darurat itu harus mengancamnya nyawa. Dia kalau tidak makan mati, makan boleh. Itu namanya darurat. Kemudian fala isma alaih. Tidak ada dosa, nggak masalah. Kemudian Allah menutup, innallaha ghafur. Allah itu maha pengampun. Barangkali dulu sebelum tahu ayat ini pernah makan makanan yang haram, pernah mencicipi. Ghafur, Allah maha pengampun. Yang penting taubat. Kemudian Allah tutup dengan rahim. Allah juga maha Artinya apa? Nyawa kita berharga di mata Allah. Nyawanya orang, semua manusia itu berharga. Makanya kalau dalam keadaan darurat, kita harus makan meskipun itu haram. Baik, pelajaran kita saya rasa seperti itu anak-anak. Baik, berikutnya Bapak ingin mengasesmen. Bapak ingin tahu siapa di antara kalian secara kelompok nanti yang benar-benar paham isi dari ayat ini. Siapa yang bisa menganalisis inti pembahasan di dalamnya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan dengan baik, Bapak akan bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi silakan kelompok A, B, C, D, kemudian E dan F. Silakan bentuk kelompok. Tulis nama ketua kelompoknya dan anggotanya. Nanti tulis jawabannya. Oke anak-anak, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Tema yang kita bahas tadi seputar makanan yang halal dan baik. Silakan diskusikan, bicara, sumbang ide. Nanti ketua kelompoknya menyimpulkan.
Sebagaimana yang telah diatur tadi, semua kelompok menuliskan kesimpulan dari yang kita pelajari tentang makanan yang halal dan baik. Saya minta tiap kelompok mempresentasikan, silakan. Baik, kelompok F. Silakan, ketua kelompoknya mempresentasikan. Baik, saya akan memberi kesimpulan tentang makanan yang halal lagi baik. Makanan halal dan baik itu sepertinya sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah sebagian yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, tapi janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Apa yang dimaksudkan dalam langkah-langkah setan tersebut? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu hanya menyuruh berbuat keburukan dan keji, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sudah seperti. Baik, tepuk tangan untuk kelompok E. Oke, berikutnya Bapak minta kelompok C. Kelompok C mana kelompok C? Angkat tangan. Oke, ini siapa ketua kelompoknya? Oke, silakan jelaskan tentang tema yang kita bahas tadi, yang kira-kira berbeda dengan yang dijelaskan oleh kelompok F. Silakan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Jadi poin yang pertama yakni tidak mengonsumsi makanan haram secara spesifik seperti bangkai, darah, daging babi, serta hewan sembelihan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Poin yang kedua yakni jika dalam keadaan terpaksa dan tidak ingin memakan makanan haram serta tidak melampaui batas, maka tidak berdosa jika kita makannya dengan dua syarat, yakni tidak berlebihan serta tidak menikmatinya. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Semangat sekalian. Tema kita tentang makanan yang halal dan baik ini sepertinya telah kita tuntas waktunya, dan seterusnya Bapak akan minta semacam jawaban dari kalian. Nanti akan Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan seputar dengan makanan yang halal dan baik ini. Setiap orang nanti menuliskan pengalaman pribadi tentang makanan yang halal dan baik seperti apa. Nanti Bapak akan bagikan tugasnya, kemudian kalian isi. Anak-anak sekalian, pelajaran kita tentang makanan yang halal dan baik sudah sampai di ujung. Maka tanggung jawab kita sebagai orang yang belajar adalah mengamalkan, mengimplementasikan, berupaya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita benar-benar menjadi orang yang tidak dimurkai oleh Allah. Karena Allah itu akan murka kalau kita hanya tahu tapi tidak diamalkan. Apa yang harus kita jaga? Satu, senantiasa berupaya mengkonsumsi entah makanan atau minuman yang halal. Jadi pokoknya cari tahu. Kemudian yang kedua, senantiasa berupaya untuk tidak mengikuti jalan-jalan syaitan. Seperti yang telah disampaikan tadi, setan itu mesti ngajak kepada yang buruk. Ngajak apa lagi setan? Ngajak yang keji. Kemudian berkata tentang Allah yang tidak diketahui. Jadi hati-hati kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari makanan yang haram, makanan yang tidak baik. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rizki yang halal bagi kita semua. Kemudian Allah senantiasa menjauhkan kita dari godaan setan. Terakhir, marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
Sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.